Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera ya. Ya, kita lanjutkan materi kita mengenai produksi ternak perah. Setelah mid semester kemarin, kita lanjutkan materinya mengenai pemalsuan susu ya. Jadi pemeriksaan air susu terhadap kemungkinan pemalsuan tidaklah mudah ya. Hasil pemeriksaan sesungguhnya hanya berarti kalau air susu yang diperiksa bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan susu kandang yang langsung berasal dari pemerahan sapi. Ada perbedaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitasnya. Pemalsuan dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga air susu tidak memperlihatkan adanya perubahan secara fisik, namun secara kimia akan berubah. Nah, jadi pemalsuan susu ini sering dilakukan orang ketika menjual susu di pasar ya. Sehingga menjadikan orang atau customer itu menjadi krisis kepercayaan terhadap produk-produk susu yang dijual oleh peternakan rakyat gitu. Untuk memperbanyak keuntungan, mereka sering memberikan pemalsuan terhadap susu yang mereka jual. Nah, kita sepertinya sudah pernah bahas ini ya, kenapa industri peternakan rakyat terkadang agak susah menjual susunya ke masyarakat. Sementara kita tahu bahwasanya 70%, 60-70% susu yang ada di Indonesia ini adalah susu impor. Nah, hal berikut ini hendaknya perhatian. Di mute itu tolong. Jadi hal berikut ini hendaknya mendapat perhatian karena ada indikasi pemalsuan susu. Jadi secara kasat mata atau pengamatan fisik itu tidak akan bisa kita lakukan pengecekan terhadap susu yang dipalsukan sama susu yang asli. Tapi kalau secara kimiawi itu pasti akan ketahuan. Cuman kan pemeriksaan secara kimiawi ini prosesnya panjang. Jadi indikasi yang bisa diperhatikan dari pemalsuan susu yang pertama adalah bila BJ berat jenis susu rendah kurang dari 1,028. Halus dicurigai adanya pemalsuan walaupun tidak semuanya dipalsukan dengan penambahan air. Kadang-kadang orang pemalsuan itu menambahkan tepung tertentu sehingga BJ-nya tetap juga gitu. Jadi kalaupun dia dipalsukan dengan menambahkan air tertentu, ditambahkan supaya volume tambah naik, nah itu akan kelihatan BJ-nya itu akan lebih rendah dari 1,028 berat jenisnya. Ketika ditimbang susu 1 liter, harusnya beratnya 1,028 gram, tapi ini beratnya hanya misalnya 1000 gram. Nah, itu indikasi juga kalau susunya itu bisa jadi ditambah dengan air atau BJ-nya itu tidak sampai 1,028, tidak sampai 1028 gram dalam 1 liter susu, air susu. Nah, kemudian yang kedua, bila didapatkan kadar lemak rendah, maka kemungkinan pemalsuan lebih besar. Nah, kadar lemak dari susu itu bisa diketahui dengan melakukan identifikasi terhadap kandungan kimiawi ya. Karena lemak akan diketahui ketika dianalisa secara kimiawi. Nah, secara kasat mata ataupun ditimbang tidak akan bisa kelihatan. Beda dengan BJ tadi, berat jenis. Kalau ditimbang mungkin masih bisa kelihatan. Susunya 1 liter, beratnya 1028 gram. Kalau tidak sampai 1028 gram, maka itu bisa ada indikasi ditambahkan dengan air. Nah, tapi kalau seandainya lemak ini hanya bisa dianalisis melalui analisa kimia ya, penentuan kadar lemak. Jadi bila lemaknya itu rendah tidak mencapai 3,
indikasi bahwasanya susu itu telah dipalsukan. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya kadar lemak ini proses pemeriksaannya lama karena analisa secara kimiawi. Inilah analisa kimiawi yang bisa membuktikan untuk validasi susu yang dipalsukan. Kalau secara kasat mata agak sulit. Bila biji air susu normal akan tetapi kadar lemaknya rendah, maka biasanya hal ini disebabkan oleh pengambilan kepala susu atau krim. Juga persen lemak di dalam bahan kering sangat rendah. Bisa jadi susu itu direndahkan kandungan lemaknya dengan mengambil krim daripada susu tersebut. Walaupun tidak dipalsukan, tapi ternyata kandungan nutrisi dari lemaknya sudah lebih rendah karena sudah diambil kepala susunya. Nah, pemeriksaan pemalsuan dari susu. Yang pertama, pemalsuan dengan air. Ini hal-hal yang mungkin dilakukan orang ketika memalsukan air susu ya. Pemalsuan dengan air. Kalau sedikit air ditambahkan dalam susu, aspek air susu tidak berubah. Kalau air ditambahkan dalam jumlah banyak, maka susu akan menjadi encer dan kebiru-biruan. Umumnya pemalsuan mengakibatkan titik bekunya naik, berat jenis, kadar lemak, dan kadar bahan keringnya turun. Nah, BJ-nya juga akan turun ya. Jadi kita sudah singgung karena BJ air itu 1 liter air sama dengan 1000 gram. Jadi kalau ditambahkan air, maka BJ-nya itu akan lebih rendah dari BJ susu. Harusnya 1028 gram dalam 1 liter susu, maka nanti BJ-nya itu beratnya itu tidak sampai 1028 gram. Misalnya hanya 1015 gram. Berarti ada indikasi susu itu ditambah dengan air supaya volumenya jadi banyak. Misalnya ada susu 60 liter, ditambahkan air 10 liter, jadinya 70 liter. Jadi harga air yang sangat murah menjadi seharga susu 15.000 per liter. Jadi ini sering juga atau pernah juga dilakukan orang untuk meningkatkan keuntungannya. Nah, itu ya akibatnya titik bekunya menjadi naik, berat jenisnya menjadi turun atau BJ-nya menjadi turun, kadar lemak dan kadar bahan keringnya juga turun. Yang namanya air itu kan tidak mengandung lemak, tidak mengandung bahan kering. Yang kedua, pemalsuan dengan penambahan skim milk. Skim milk adalah susu skim ya, atau susu bubuk, atau mengurangi krim. Pemalsuan ini umumnya mengakibatkan BJ-nya naik. Nah, ini mengakibatkan BJ-nya naik, harusnya 1028 gram. Ini BJ-nya tambah naik menjadi 1050 gram misalnya. Karena ditambahkan dengan air, kemudian ditambahkan lagi dengan skim milk. Skim milk kan harganya murah dibandingkan dengan fresh milk ya, atau susu segar. Nah, kemudian kadar lemaknya turun kalau diperiksa secara analisa kimiawi ya. Kadar bahan keringnya juga turun. Kemudian yang ketiga, pemalsuan dengan penambahan air dan skim milk atau dengan pengambilan krim dan penambahan air. Nah, pemalsuan berganda. Sudahlah ditambahkan air, ditambahkan skim milk, diambil krimnya, tambahkan air, jadi berganda. Bila air susu ditambahkan air dan skim milk dalam perbandingan yang betul atau krim diambil dari susu kemudian ditambah air dalam perbandingan yang betul, maka air susu akan berat jenisnya tidak berubah. Sama dengan berat jenis susu. Itu sudah tersamarkan ya. Akhirnya ketika kita timbang lah
sama beratnya 1 liter sama dengan 1028 gram. Nah, ini berarti susu murni nih kita bilang. Kadar lemaknya tapi turun ternyata, tidak bisa ditokoi, tapi kan susah mengukur kadar lemaknya. Harus dianalisa secara analisa kimiawi. Nah, kemudian yang C, kadar bahan keringnya akan turun. Nah, kita tahu bahan kering susu kan sekitar 12,7%. Tapi kalau seandainya dipalsukan dengan menambah skill milk dan juga air atau berganda ini, maka bahan keringnya tidak sampai 12,7%. Kemudian kadar lemak dalam bahan kering akan turun juga. Yang keempat, pemalsuan dengan santan. Ini mengakibatkan kadar lemaknya naik. Karena santan mengandung kandungan lemak yang tinggi ya. Kita santan dari kelapa ya umumnya yang kita gunakan. Kemudian daya pisah krim menjadi lambat. Kalau dipisahkan krim jadi lambat. Kadar gula menjadi naik, gula susu menjadi naik. Terdapat butir-butir lemak besar dari sel-sel tumbuhan. Kita amati secara mikroskopis. Pakai mikroskop kelihatan nih, wah ada butir-butir lemak yang berbeda dengan lemak susu. Karena lemak susu itu kan lemak yang berasal dari hewan. Tapi kalau lemak dari santan ini adalah lemak berasal dari nabati. Maka butir-butir lemaknya lebih besar dari lemak yang berasal dari nabati dibandingkan butir lemak yang berasal dari hewani. Yang kelima, pemalsuan dengan air kelapa. Pemalsuan ini kadang-kadang karena susu berbau kelapa. Pemalsuan ini mengakibatkan susu berbau kelapa ya. Maka jarang dilakukan oleh orang akibat dari pemalsuan ini. Akibatnya apa saja? Yang pertama, kadar lemaknya naik. Daya pisah krim menjadi lambat. Kadar gulanya naik dan terdapat butir-butir lemak besar dari sel tumbuhan secara mikroskopis. Ini sama juga seperti tadi ketika dipalsukan dengan santan. Nomor 6, pemalsuan dengan air beras atau air tajin. Mungkin kalau kami dulu ya masih kecil karena krisis ekonomi yang susah sering minum air tajin. Air tajin ini adalah air beras yang dimasak ketika mendidih. Waktu masak nasi itu diambillah airnya itu sengaja dilebihkan waktu memasak. Diambil, nah kemudian itu bisa dimasukkan menjadi air pemalsu untuk susu ya. Ataupun ketika nyuci beras, air cucian tersebut direbus menjadi air tajin. Itu banyak vitamin B-nya ya. B2, B6. Jadi pemalsuan secara ini sering dilakukan. Memalsukan ini dapat dibuktikan secara kimiawi atau dengan mikroskop ya. A. Pemeriksaan kimiawi dalam tabung reaksi campurkan 10 cc air susu dengan 0,5 atau setengah cc larutan asam asetat. Asam asetat ini sama dengan asam cuka ya. Nah, kemudian dipanaskan dan disaring dengan kertas tetes larutan Lugol. Reaksinya akan negatif jika warna cairan menjadi hijau dan reaksinya positif jika warna cairan menjadi biru. Jadi ketika warna cairannya menjadi biru, berarti ini positif air susunya dicampur dengan air beras atau air tajin ya. Jika kita tambahkan dengan setengah cc larutan asam asetat. Kemudian kita panaskan, kita saring dengan kertas saring. Nanti akan kelihatan pada kepala filtratnya ditetesin 4 tetes larutan Lugol. Ini larutan indikator ya.
Nah, kemudian yang B, pemeriksaan dengan mikroskop. Tadi pemeriksaan secara kimiawi ya, dengan larutan kimia namanya larutan Lugol itu ya, sebagai indikatornya. Dan juga asamnya digunakan asam asetat. Asam asetat ini adalah asam organik, bukan asam mineral ya. Yang B, pemeriksaan dengan mikroskop. Di dalam sediaan susu atau sedimennya dapat dilihat adanya butir-butir amilumnya. Amilum ini kan zat tepung. Zat tepung ini hanya dimiliki pada bahan yang berasal dari nabati itu. Bahan dari hewani kan tidak memiliki zat tepung. Jadi ketika kita periksa di dalam mikroskop itu akan kelihatan pengendapan, itu sedimen itu pengendapan, dilihat adanya butir-butir amilum atau zat tepungnya. Nah, itu lebih sederhana ya pemeriksaan, hanya menggunakan mikroskop saja. Kemudian dengan pembesaran tertentu nanti akan kelihatan pengendapan atau sedimentasinya dari butir-butir amilum zat tepung. Yang ketujuh, pemalsuan dengan susu masak. Pemalsuan ini sering dilakukan konsumen, lebih suka minum susu pada pagi hari. Karena itu sore hari susu banyak tersisa di perusahaan atau di peternakan rakyat. Sisa itu dimasak lalu didinginkan dan disimpan. Besok paginya susu yang telah dimasak itu dicampur dengan susu segar yang berasal dari pemerahan pagi hari. Ini pun merupakan pemalsuan yang dapat dibuktikan secara kimiawi atau mikroskopis. Jadi ini pemalsuan susu segar dengan susu yang sudah tidak segar, tapi sama-sama susu. Tapi sebenarnya nggak masalah ya, kalau belum basi, maka belum tercemar oleh mikroba ketika disimpan dengan baik di lemari es ya. Kemudian dipanaskan dengan suhu yang tepat sehingga susu tidak mengalami kerusakan, maka sebenarnya pemalsuan dengan susu masak ini ya masih oke lah karena sama-sama susu. Bedanya hanya susu yang fresh dengan susu yang sisa aja. Yang penting tidak terkontaminasi yang susu sisanya itu dengan mikroba. Nah, kemudian 9, pemalsuan dengan tepung. Sering orang melakukan pemalsuan susu segar dengan menambahkan air, kemudian ditambahkan dengan tepung segar, supaya berat jenis susunya tetap tinggi. Tadi BJ-nya tetap 1,0028 ya, atau 1 liternya 1028 gram. Tambahkanlah tepung. Maka untuk itu dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, A. Kocok susu yang tersangka ada pemalsuan secara sempurna. Yang B. Teteskan susu tersebut sebanyak 15-20 tetes ke dalam cawan gelas. Yang C. Tambahkan 1 tetes larutan jodium dengan konsentrasi 0,1 N ya. N ini normalitas kalau bahasa kimianya. Jadi dalam larutan itu kan bisa dibuat normalitas berapa dia. 1 N, 1 normalitas, 2 normalitas. Kemudian D, kocok segera perlahan-lahan dengan sumber memutar, dikocok agak memutar ya. Cawan gelas tersebut kemudian dibiarkan. Setelah 1 menit, lihatlah dasar cawan gelas tersebut. Bila terdapat butir-butir berwarna biru tua, hal ini menunjukkan bahwa susu tersebut telah dibubuhi tepung. Mungkin pula terdapat 2 atau 3 butir-butir yang berwarna kecoklat-coklatan. Hal ini keadaan yang normal. Nah, itu adalah pengetesannya ya. Ditambahkan dengan jodium 0,1 normalitas 1 tetes. Masukkan susu ke dalam tabung reaksi. Banyak 15-20 tetes, tambahkan 1 tetes larutan jodium, kemudian kocok memutar. Kemudian setelah 1 menit, lihat dasar cawan tersebut. Oke teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Tentang pemalsuan susu, minggu depan kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi mutu susu.
ada 9 tadi ya pemalsuan dengan tepung, dengan susu masak ya, susu sisa, kemudian dengan air beras atau tajin, pemalsuan dengan air kelapa, tapi jarang dilakukan orang ya, pemalsuan dengan santan, pemalsuan dengan menambahkan air atau susu skim, atau berganda ya, double pemalsuan dengan penambahan susu skim, dan yang pertama pemalsuan dengan air. Ada yang mau didiskusikan? Silakan.